Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek! Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Panji Ketawang yang Malang. Dalam seri ke-629 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, AP Burhan sebagai Wong Agung, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Ini rencana besar, Rakuti. Rencana yang barangkali sangat mustahil untuk dilaksanakan. Sebab itu sebelum bertindak, cobalah berpikir sekian kali lipat, sehingga kita tidak mengalami kegagalan. Kau tidak ingin gagal, bukan? Begitu juga aku. Kita berangkat bersama-sama dari desa Ganding untuk tujuan yang sama, untuk suatu cita-cita yang luhur. Nah, jangan sampai cita-cita yang telah kita rintis dari bawah, dari awal, yang selama ini telah kita bangun dengan susah payah, akhirnya hanya akan rontok karena keteledoran kita, Rakuti, kelemahan kita menyusun siasat dan taktik. Rasemi, aku tidak sabar. Aku tidak betah lagi selalu menunggu dan menunggu. Tanganku sudah gatal untuk menggerakkan prajurit-prajurit tangguh untuk bangkit melawan Gusti Prabu Jayanegara.
Aku tidak ingin berita atau suara-suara tentang diriku di desa Tumpi Angin itu tertiup angin kemari sehingga Gusti Prabu sampai tahu. Jadi, sebelum Gusti Prabu sadar dan mencium gelagat, sebaiknya secepatnya juga kita susun kekuatan untuk memberontak. Rasemi diam sesaat lamanya. Tampaknya dia tengah berpikir keras tentang bagaimana sebaiknya bertindak. Sementara Rakuti yang tidak tenang berjalan mondar-mandir kian kemari, tidak keruan, sambil sesekali kedua telapak tangannya mengepal keras. Wajah Rakuti tampak semakin keras, bibirnya terkatup rapat, giginya gemeletuk, matanya merah, nanar memandang keluar jendela wisma. Ayolah Rasemi, mengapa diam seperti arca batu? Sudah saatnya kita susun kekuatan untuk berontak. Kita harus mendahului sebelum didahului. Ini memang saat-saat yang tepat. Saat paling menentukan bagi sejarah hidup kita berdua, Rakuti. Saat-saat di mana berhasil tidaknya suatu rencana besar. Nah, kau sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah saat yang paling tepat. Lantas menunggu apa lagi? Ya, sekarang adalah saat tepat untuk menimbang dan memikirkan sejauh mana segala rencana sudah waktunya dilaksanakan, Rakuti. Janganlah saat-saat menentukan seperti ini kita gunakan secara emosional, terlalu bernafsu, sebab hanya akan merugikan diri sendiri, Rakuti. Rakuti, nantikanlah waktunya yang tepat, yang kira-kira akan mendatangkan keberuntungan bagi kita. Jangan terburu-buru, Rakuti. Sesuatu yang kita kerjakan secara terburu-buru itu hasilnya tidak akan sempurna. Rakuti, redam dulu nafsu untuk cepat-cepat menguasai Majapahit ini. Cobalah bersikap lebih tenang dan arif. Aku percaya sekali waktu nanti, Majapahit ini akan ada dalam genggamanmu. Tahta kerajaan akan ada dalam pelukanmu. Percayalah, cepat atau lambat singgasana kerajaan Majapahit akan kau duduki, Rakuti. Masalahnya sekarang adalah sejauh mana kita bisa mengamati, membaca situasi, dan mulai menyusun kekuatan sebelum pada akhirnya kita bertindak. Aku pusing mendengar kata-katamu, Rasemi. Aku pusing. Lebih baik aku pulang, Rasemi. Rakuti, Rakuti. Rakuti kesal. Jawaban yang dilontarkan Rasemi tidak seperti yang diharapkan. Dengan memacu kudanya tanpa kendali, Rakuti berlari untuk menghilangkan kekesalan hatinya. Beberapa prajurit Majapahit yang kebetulan dilintasinya terpengung-pengung, tak mengerti sambil menggeleng-gelengkan kepala. Rakuti memacu kudanya tanpa tujuan yang pasti. Tanpa terasa dia telah berada di luar batas kota Raja Majapahit. Lari kudanya tak juga diperlambat, sampai akhirnya dia tiba di sebuah jalan yang kiri kanannya membentang sawah dan ladang. Waktu sudah mendekati senja. Kicau burung yang pulang ke sarang terdengar satu dua menghiasi suasana alam.
Inilah pemandangan bumi Majapahit. Bumi yang kaya raya. Bumi subur makmur. Bumi yang sebentar lagi berada dalam genggaman tangan Rakuti. Ya, aku dulu juga tinggal di tempat seperti ini. Alam pedesaan. Ya, Desa Ganding yang sangat kucintai. Sayang, harus kutinggalkan karena panggilan cita-citaku untuk menjadi Raja Majapahit. Rakuti mengagumi pemandangan alam desa Majapahit. Pemandangan yang mengingatkan dirinya pada desa kelahirannya. Hatinya menjadi tentram kembali, teduh dan damai. Ternyata pemandangan alam yang demikian indahnya mampu membuat Rakuti luluh. Sawah-sawah yang terhampar luas dengan padi-padinya yang menguning. Angin yang bertiup lembut, serta gemercik air persawahan yang mengalir jernih. Semua membuat Rakuti tunduk dan pasrah kepada alam. Tiba-tiba Rakuti mengalihkan pandangan. Tak jauh dari tempatnya menunggang kuda, nampak dua orang tengah bercakap-cakap. Keduanya petani muda yang baru saja menyelesaikan garapan sawahnya dan sekarang duduk-duduk beristirahat. Sepertinya obrolan mereka sangat mengasihkan sekali. Baiklah, aku ingin mendengar apa saja yang mereka bicarakan. Rakuti menambatkan kudanya di sebuah pohon rindang yang terlindung. Lalu perlahan dia melangkah mendekati dua petani muda yang sedang berbincang-bincang. Rakuti merapatkan tubuhnya di sebuah pohon besar di tepi area persawahan. Sementara dua petani itu masih asik ngobrol di atas pematang sawahnya. Sebentar lagi kita panen, Di. Apa yang kau harapkan sesudah panen ini? Ya, kalau orang seperti aku ini apalagi, kecuali untuk hidup sehari-hari, Kang. Ya. Sekali-sekali kita pergi jalan-jalan ke kota Raja Majapahit. Di sana banyak tontonan, Di. Wanitanya juga cantik-cantik. Waduh, tapi kita ini kan cuma tani, Kang. Nanti malah bikin kepengen saja. Tapi ya jangan kebanget-banget. Wong namanya juga jalan-jalan kok. Wah, Kang. Apakah Kang belum pernah dengar adanya kabar angin? Kabar angin apa? Kabar angin yang datangnya dari desa Tumpi Angin. Nah. Sekarang baru ketahuan ya. Kau diam-diam suka pergi sendiri ke sana ya? Wah, Kakang ini, wong namanya kabar angin saja ya. Tentunya dibawa oleh angin. Ya. Lalu tentang apa? Tentang perempuan-perempuan jalir yang cantik-cantik di sana, begitu? Aduh, bukan Kang, bukan. Lalu? Ini sungguh-sungguh kok. Ya. Coba ceritakan. Waduh, ada orang tidak ya? Memangnya ada apa toh dia? Aku takut orang itu ikut mendengar pembicaraan kita ini. Waduh, wong dari tadi cuma aku sama kamu kok. Dan lagi apa kabar angin itu berbahaya? Ya, berbahaya juga. Soalnya ini menyangkut nama seorang punggawa tinggi kita. Waduh, kok sepertinya serius amat. Iya, memang serius ini, Kang. Iya. Coba bilang, kabar apa toh sebenarnya itu? Ayo. Nah, katanya ya, Kang ya, katanya. Tuan Rakuti itu ingin sekali menjadi Raja Majapahit. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wah, kamu itu deh. Kalau cuma ingin saja ya, aku
Aku juga mau menjadi raja. Enak kok jadi raja itu. Waduh, Kakang ini benar, Kang. Tuan Rakuti bahkan ingin mewujudkan cita-citanya itu. Entah kapan, cepat atau lambat. Rasanya tidak, Di. Tidak mungkin, ah. Aku kan cukup tahu siapa itu Tuan Rakuti. Beliau adalah seorang yang gagah berani dan disayangi Gusti Prabu. Tanpa beliau, Majapahit ini masih banyak kerusuhan, perampokan, pemberontakan. Terus terang dia, aku kagum pada beliau. Aku juga kagum, Kang. Tapi Gabarangin itu kok berani-beraninya ya? Aku sendiri tidak yakin kalau Tuan Rakuti itu berniat memberontak hanya karena ingin jadi raja. Itu namanya kabar bohong. Kabar yang tidak bertanggung jawab. Itu fitnah, Di. Iya, ternyata susah juga ya, Kang ya. Jadi orang besar dan terkenal, selalu jadi sumber berita bohong, jadi korban fitnah. Iya, makanya aku lebih baik memilih hidup jadi orang tani. Tentrem, ayem, orang neko-neko. Iya, Kang, benar. Sudah yuk, Kang. Sebentar lagi malam bakal datang ini. Ya, yuk kita pulang. Ayo. Kedua petani muda itu mengemasi bekalnya dan peralatannya, lalu segera melangkah meninggalkan tempat itu. Rakuti mendesah panjang. Rupanya kabar tentang dirinya sudah sampai di sini. Meskipun dia bangga karena dua petani muda tadi tidak terpengaruh akan datangnya kabar angin, namun Rakuti tetap merasa was-was. Perlahan Rakuti melangkah kembali menuju kudanya ditambatkan. Tak lama kemudian dia sudah terguncang lagi di atas kudanya. Mentari senja sudah tenggelam, langit biru bersih dari awan, bintang-bintang menebar menghiasi malam yang sepi, rembulan berenang di antara gemintang. Di wismanya, Rakuti masih memikirkan pembicaraan dua petani muda sore tadi. Setelah itu dia teringat kembali pada ucapan Rasemi. Begitu seterusnya berganti-ganti, hingga ketika Wong Agung, gurunya, datang mendekati, Rakuti tidak menyadarinya. Rakuti, ada apa? Belakangan ini kulihat kau selalu uring-uringan sendiri. Wajahmu muram. Ada apa sebenarnya? Tidak ada apa-apa, Guru. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Aneh. Rakuti ini memang aneh. Tidak ada apa-apa, tapi bermuram durja. Sudahlah, Guru. Guru tidak usah ikut campur. Nah, itu berarti ada apa-apa. Pasti. Setiap orang yang mudah tersinggung, itu berarti ada apa-apanya. Pasti ada apa-apa. Guru, aku sedang selisih paham dengan Rasemi. Nah, itu yang tidak benar. Wong sahabat kok pakai selisih paham. Itu tidak benar. Tidak benar, Rakuti. Tapi Rasemi memang sulit diajak bicara, Guru. Rasemi atau Rakuti yang sulit diajak bicara? Guru, mengapa Guru malah membela Rasemi? Loh, siapa yang membela Rasemi? Aku kan cuma tanya, siapa yang sulit diajak bicara? Rasemi atau Rakuti? Itu saja. Tapi ucapan Guru bernada membela Rasemi dan meremehkan aku. Oh, itu salah mengerti, salah paham.
Barangkali karena soal begini juga yang membuatmu ribut dengan Rasemi. Tapi memang Rasemi sulit untuk diajak mengerti. Dia selalu menentangku, menghalangi niatku. Loh. Ini soal apa tuh? Hah? Aku kok masih belum menangkap arah pembicaraanmu. Belum saatnya guru tahu. Ini urusanku dengan Rasemi. Lah, kalau aku tidak kau kasih tahu, yang mana mungkin aku bisa membantumu mencarikan jalan keluar, mencarikan jalan tengah yang bijaksana. Sudahlah, guru tak perlu tahu. Ini menyangkut masa depanku dan masa depan Rasemi. Bahkan masa depan Majapahit ini. Wah, kalau begitu tentunya ini adalah urusan para penggawa tinggi kerajaan Majapahit. Ya, maklumlah, aku ini cuma orang kecil. Orang yang tidak boleh tahu urusan negara, persoalan pemerintahan. Waduh, mengapa kau pecahkan guci berisi tuak itu, Rakuti? Aku masih belum puas meminumnya. Dayang, bawakan aku tuak, cepat ya. Guru, kumohon jangan minum tuak di depanku pada saat aku seperti ini. Wah, itu salah. Salah besar, Rakuti. Seharusnya dengan minum tuaklah, maka persoalan bisa diatasi. Kita bisa bicara-bicara dengan tenang sambil meneguk tuak. Kita bisa mencari pemecahan perkara sambil minum tuak. Pokoknya kita bakal serba bisa kalau tuak ada di tangan. Ayo Rakuti, kita selesaikan masalahmu sambil minum tuak. Dengan tuak, amarahmu bisa reda. Dengan tuak, segala yang berkecamuk di kepalamu bisa padam. Ayolah Rakuti, hidup ini tak usah terlalu dipikirkan, sebab hanya akan merusak pikiranmu. Kalau kau ingin melakukan sesuatu, lakukanlah. Buat apa dipikir dan terus dipikir? Rakuti, manusia baru bisa dikatakan bebas dan merdeka kalau dia berani dan mau melakukan apa yang menjadi niatnya, keinginannya. Tapi kalau terus saja dipikir, lantas kapan akan berkehendak dan kapan akan melakukan? Sudahlah Rakuti, mari temani aku minum-minum. Kita lewati malam yang indah ini dengan minum bersama. Bukankah sudah lama kita tidak minum-minum bersama? Malam terus mengalir dengan cepatnya. Langit biru sudah dicemari awan-awan hitam yang datang dan pergi seiring angin yang melayang. Rembulan mulai timbul tenggelam. Wong Agung, Guru Rakuti, membujuk dan menghibur muridnya untuk bersedia minum-minum bersama malam itu. Ayolah Rakuti, sudah kutuangkan untukmu. Minumlah. Sudah lama kita tidak seperti ini. Ayolah. Menurut pembicaraan dua petani muda sore tadi, berita itu sudah sampai di desanya. Untunglah, mereka tak terpengaruh oleh berita itu. Tetapi sampai kapan situasi macam ini akan bertahan? Aku khawatir pada akhirnya Gusti Prabu tahu. Kalau beliau sampai tahu, lalu bertindak, maka aku sudah kalah satu langkah. Dan itu sama artinya kalah sebelum berperang. Tidak, aku tidak mau didahului, tetapi aku harus mendahului. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Rakuti terus dikejar oleh kegelisahannya sendiri. Hari-harinya menjadi tidak tenang. Setiap saat dan setiap waktu, dia tak pernah lepas dari keinginannya untuk segera menyusun kekuatan dan berontak. Rakuti. Hei, Rakuti. Iya. Ada apa, Guru? Minumlah. Aku sudah menuangkan untukmu. Tapi kau sentuh pun tidak. Apa kau tak ingin lagi minum bersama gurumu ini? Iya. Baik, Guru. Baik. Bagus, bagus. Ternyata kau masih muridku yang baik. Murid yang masih mau menghargai gurunya. Aku bangga, Rakuti. Bangga dan senang mempunyai murid seperti dirimu. Mari, mari. Kutuangkan lagi untukmu. Terima kasih, Guru. Bagaimana? Sudah lega sekarang, ha? Segala gejolak dan amarahmu akan tuntas dengan seguci tua. Ayo, minumlah lagi. Kita lewati malam ini bersama sambil minum tua. Demi kesehatan Guru dan demi keberhasilan cita-citaku. Mari, Guru. Akhirnya guru dan murid minum bersama. Gelak tawa mewarnai malam yang indah dan semakin sepi. Seteguk demi seteguk, cairan tuak terus membasahi kerongkongan mereka. Hidup memang tak perlu dipikirkan, Rakuti. Tapi dijalani. Benar, Guru. Rakuti memang tak perlu memikirkan menjadi raja, melainkan menjalani sebagai raja. Bagus itu, bagus. Rakuti harus menjalani sebagai raja. Bukan memikirkan menjadi raja. Bagus, aku setuju. Aku setuju. Guru setuju bukan? Kalau Rakuti sudah saatnya menjalani sebagai Raja Majapahit. Kapan? Kapan itu kapan? Tidak lama lagi, Guru. Tidak lama lagi Rakuti menjadi Raja Majapahit. Bagus. Rakuti Raja Majapahit. Rakuti Raja Majapahit. Rakuti. Guru dan murid tenggelam dalam cairan tuak yang memabukkan. Keduanya tertawa-tawa senang sambil melontarkan impian-impiannya. Sementara malam berangkat ke bibir pagi. Angin dingin dini hari tak dirasakan lagi. Rakuti dan Wong Agung akhirnya terjuntai tak sadarkan diri di lantai wisma. Hingga matahari menyinari tubuhnya lewat jeruji-jeruji jendela.
Siang itu, Rakuti berkemas hendak pergi menemui Rasemi kembali. Hatinya tidak puas dengan pembicaraan kemarin. Terlebih setelah mendengar percakapan dua petani muda di luar kota Raja Majapahit. Sesudah membersihkan diri, dia segera menuju kudanya. Di pendopo, Wong Agung tersenyum melihatnya. Mau kemana kau, Rakuti? Hah? Sepertinya penting sekali. Sejak pembicaraan kemarin, aku belum puas. Kalau Rasmi masih saja mencela-menceli. Ada apa sebenarnya antara kalian berdua? Maaf, Guru. Sekarang ini belum saatnya aku berterus terang pada Guru. Ya, baiklah. Apa boleh buat? Aku tidak akan memaksamu. Karena aku tahu watakmu yang keras. Bukankah Guru mengatakan, perbuatlah apa yang hendak kau buat. Jadilah sebagai orang yang merdeka, berkehendak, dan bebas bertindak. Bukankah begitu? Iya, bagus, bagus. Memang harus begitu, Rakuti. Harus begitu. Sekarang aku pergi menemui Rasemi. Permisi, Guru. Iya, pergilah. Berangkatlah. Hati-hati, Rakuti. Rakuti segera melangkah dari hadapan gurunya. Dengan tangkas, dia melompat ke atas kudanya. Wong Agung mengikuti gerak lincah muridnya dengan tatapan mata berbinar. Ada rasa bangga mempunyai murid Rakuti. Di samping wataknya yang keras, juga kemauannya yang sulit dibendung. Rakuti, kau memang hebat, anakku. Aku bangga mempunyai murid sepertimu. Watakmu yang keras, selaras dengan keinginanmu yang tak terbatas. Barangkali hanya menjadi dewa saja yang tak ada dalam pikiranmu. Hebat, luar biasa. Aku mendukungmu, Rakuti. Aku akan selalu ada di belakangmu untuk mewujudkan cita-citamu. Di wismanya, Rasmi yang sedang menghadapi kitab-kitabnya mulai dihinggapi kecemasan juga. Sejak peristiwa kerusuhan di pusat pendidikan Calon Tanda, di mana Rakuti berhasil membunuh Panji Ketawang, hati dan pikiran Rasmi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dialami sahabatnya, Rakuti. Rakuti memang berhasil membunuh Panji Ketawang di pusat pendidikan Calon Tanda. Tetapi apakah ini jaminan bahwa suara-suara itu tidak akan sampai kemari? Dan tentunya mustahil kalau Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak, dan Rakai Kembar tidak tahu siapa yang telah bikin ulah di tempatnya malam itu. Oh, mereka pasti sudah membaca kenyataan mengapa Panji dibunuh dan mengapa pusat pendidikan Calon Tanda dijadikan ajang gegeran. Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak, dan Rakai Kembar. 3 orang itu pasti sudah tahu. Mereka pasti mulai mencurigai aku dan Rakuti. Dan seandainya mereka datang ke istana Gusti Prabu, lalu mengadukan peristiwa yang terjadi malam itu, oh, apalagi yang harus kulakukan? Membunuh Brahmana Ratu Kuning, menghabisi Rakai Warak dan Rakai Kembar. Ah, tidak. Ini jelas tidak mungkin. Sebab andai pun mereka dilenyapkan, cepat atau lambat Gusti Prabu pasti akan segera mencium gelagat. Terlebih sekarang ini Arya Tadah yang menjabat Mapatih Majapahit. Beliau-beliau tentu tidak goblok. Bagai telur di ujung tanduk. Begitulah keadaan Rasmi dan Rakuti sekarang ini.
atau katakanlah seperti buah simalakama. Tidak dimakan bapak mati, kalau dimakan si ibu yang mati. Rasemi mulai berpikir keras, jalan apa yang mesti ditempuh. Kekerasan, apakah jalan yang terbaik? Seperti yang diucapkan Rakuti, bahwa sudah saatnya menyusun kekuatan dan bertindak. Pemberontakan atau perang adalah siasat dengan jalan kekerasan. Akan tetapi, sudah saatnyakah siasat ini dilakukan? Rasemi terus berpikir. Kegelisahan hatinya terus menjalari dirinya. Sudah saatnya atau belum? Sudah saatnya atau belum? Rasemi terus dicengkram keraguan-raguan. Oh, aku mulai menyangsikan kemampuanku. Dalam saat-saat seperti ini, di mana pilihan-pilihan yang tepat harus dikeluarkan. Oh, aku menjadi seperti tidak berdaya. Memang benar, siasat kekuasaan adalah akal manusia untuk meraih satu tujuan, terutama untuk merebut suatu tata kehidupan di sebuah negeri. Dan perang adalah siasat dengan jalan kekerasan. Dulu aku dan Rakuti memperoleh kehormatan sebagai punggawa tinggi di kerajaan Majapahit ini dengan kekerasan. Dan sekarang, apakah aku dan Rakuti harus mempertahankannya lewat kekerasan pula? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sementara itu, Rakuti masih memacu kudanya terus menuju wisma kediaman sahabatnya, Rasemi. Dia sudah bertekad bulat bahwa sekaranglah saatnya menyusun kekuatan untuk memberontak. Dia sudah bosan dan tidak sabar menunggu dan terus menunggu tanpa kepastian yang konkret. Apapun yang akan dikatakan Rasemi nanti, Rakuti sudah tidak mau ambil peduli. Setuju atau tidak, saatnya sekarang ini bergerak. Pendapat Rasemi itu tak akan menjadi halangan bagi Rakuti. Dan kedatangannya sekarang ini bukan untuk minta persetujuan Rasemi, melainkan sekedar pemberitahuan bahwa dia akan mulai menyusun kekuatan untuk memberontak meski harus seorang diri. Rasemi. Rakuti, kau nampak mulai panik. Aku datang bukan untuk ngobrol-ngobrol yang tidak keruan, tetapi untuk satu kepastian, terutama untuk masa depan kita di Majapahit ini. Aku mengerti, Rakuti. Tapi marilah kita bicarakan baik-baik dan dengan penuh perhitungan. Sekarang ini sudah bukan waktunya lagi berbicara, Rasemi. Benar, sekarang bukan waktunya lagi untuk berbicara, Rakuti. Tetapi tindakan kita ditentukan sekarang ini. Berhasil tidaknya, saat sekaranglah harus atur sebaik-baiknya, secermat mungkin. Katakan saja kau mulai takut, Rasemi. Rakuti, jangan terlalu menuruti kata hati sendiri. Sabarlah, tenang Rakuti. Tidak selamanya kata hati itu benar dan membawa keberuntungan. Rasemi, aku tidak butuh nasihat-nasihatmu. Cobalah dengar kata-kataku, Rakuti. Yang kita inginkan adalah keberhasilan. Tetapi kau cenderung selalu menuruti kata hati. Percayalah,
Seseorang yang menuruti kata hatinya sendiri, maka dia akan menyerahkan diri pada kematian. Kematian yang sia-sia. Aku tidak takut mati. Oh. Untuk menjadi seorang putra yang terbaik. Kematian bukan sesuatu yang ditakuti. Benar, itu benar sekali, Rakuti. Tetapi keberanian yang tidak diikuti akal dan budi adalah kesia-siaan. Aku bingung, Rasmi. Mengapa kau selalu membantah dan terus membantah? Apakah di antara kita sudah tak ada kesepakatan lagi? Baiklah. Baik. Aku sanggup menghancurkan lawan-lawan kita dengan seorang diri saja. Kalau kau tak mau membantuku, terserah. Tunggu Rakuti. Kita akan sanggup menghancurkan lawan-lawan kita, musuh kita, tetapi bukan sekarang saatnya. Hah? Oh. Itu lagi yang kau ucapkan. Bukan sekarang. Lalu kapan? Ingat, Rakuti, bahwa kita akan merebut kekuasaan dengan jalan kekerasan. Kalau tidak kita timbang dengan baik dan matang, maka kegagalanlah yang akan kita temui. Ini sejarah, Rakuti, sejarah yang akan mencatat nama-nama kita. Rakuti, siasat kekuasaan adalah akal manusia untuk menjangkau suatu tujuan, terutama untuk merebut suatu tata kehidupan di suatu negeri. Dan perang adalah siasat dengan jalan kekerasan. Kau hanya pandai bicara, Rasmi. Tapi kenyataannya, kau selalu mulur mengkerut terus. Karena hidup tidak pernah lepas dari siasat kekuasaan, Rakuti. Dan kehidupan tidak bisa lepas dari akal. Jadi kau anggap aku tak pernah memakai akal? Kau anggap aku ini selalu haus kekuasaan tanpa tahu apa itu siasat kekuasaan? Bah! Aduh. Selamat menekuni kitab-kitabmu. Dan biarlah aku berjuang sendiri. Rakuti, hei! Ternyata Rasmi cuma pintar bicara, tapi untuk bertindak, dia sama sekali tak berani. Ada apa, Rakuti? Pembicaraanmu dengan Rasmi tak mendapatkan penyelesaian. Rasmi cuma omong besar. Dia cuma pintar bersiasat. Tapi begitu kusodorkan rencana menyusun kekuatan dan memberontak, dia mundur dengan kata-katanya yang tidak aku mengerti. Jadi itu persoalannya. Mengapa baru sekarang kau katakan kepadaku? Semula ini kuanggap bersifat rahasia antara aku dengan Rasmi, Guru. Tapi kenyataannya sekarang, dia cuma bisa ngomong tidak keruan. Rakuti, kenapa kau ini goblok sekali, Rakuti? Guru, apa katamu? Tunggu, Rakuti, tunggu. Jangan gampang tersinggung dulu. Aku mengatakan yang benar. Manusia yang benar adalah manusia yang bebas berkehendak dan merdeka bertindak. Kau memang sudah bebas berkehendak. Tapi kenapa kau tidak merdeka untuk bertindak? Mengapa kau masih tergantung pada temanmu itu? Kenapa segalanya harus dia yang menentukan? Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Aku membantumu dari belakang. Rakuti terkesiap. Wong Agung gurunya mendukung penuh niatnya mewujudkan cita-cita. Dipeluknya sang guru erat-erat, matanya berbinar cerah, hatinya seakan ingin meledak karena senang. Nah, apakah Rakuti pada akhirnya sendirian mewujudkan cita-citanya meski tanpa Rasmi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam episode ke-22 yang akan datang dengan judul Srigala Memangsa Srigala.
Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu klik subscribe, jadikan harimu lebih